Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 1 yang saya cintai, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat nanti dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya cintai, mari kita ajak belajar pelajaran yang kedua. Aku pintar membaca Al-Quran. Anak-anak yang saya cintai, apakah anak-anak tahu apakah Al-Quran itu? Kalau belum, saya terangkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Sebelum saya terangkan mengenai Al-Quran, mari kita bernyanyi dulu. Masih ingat nyanyiannya? 1, 2, 3. Islam agamaku, Allah ya Tuhanku, Muhammad nabiku, kitab Al-Quran pedomanku. Sekali lagi, Islam agamaku, Allah ya Tuhanku, Muhammad nabiku, kitab Al-Quran, kitab suciku. Anak-anak yang saya cintai, saya ulang, mari kita belajar tentang Al-Quran. Sebelum itu, mari saya bertanya terlebih dahulu, apakah Al-Quran itu? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Di semua manusia, pedomannya, petunjuknya adalah Al-Quran. Dan karena itu kita harus mencintai Al-Quran. Dengan mencintai Al-Quran, insya Allah kita akan sungguh-sungguh dalam belajar membaca Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana cara mencintai Al-Quran itu? Caranya yang pertama harus mempelajarinya. Kalau tidak mempelajarinya, maka tidak mungkin kamu cinta Al-Quran. Yang kedua, dengan cara membacanya. Insya Allah dengan sering membaca Al-Quran, kamu akan mencintai Al-Quran. Nah, sebelum baca Al-Quran, anak-anak, sebaiknya terlebih dahulu kamu harus berwudu. Wudu dhisik. Setelah berwudu, kemudian baca Al-Quran, diawali dengan membaca basmalah. Apa bacaan basmalah itu? Bacaan basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan basmalah. Di basmalah itu, bacaan basmalah itu atau Bismillahirrahmanirrahim
itu harus diucapkan sebelum melakukan suatu kegiatan atau sesuatu pekerjaan, seperti ketika akan baca Al-Quran, ketika akan belajar, ketika akan makan, ketika akan minum, ketika akan tidur, ketika akan berangkat sekolah, ketika akan kegiatan apapun harus dimulai dengan baca basmalah. Untuk apa kita harus mengawali dengan bacaan basmalah? Di pekerjaan itu harus diawali dengan suatu pekerjaan dengan baca basmalah. Untuk apa? Agar apa yang kita kerjakan akan mendapatkan ridho dari Allah. Saya ulang, untuk apa kita harus mengawali pekerjaan dengan bacaan basmalah? Agar apa yang kita lakukan atau yang kita kerjakan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, lafal basmalah itu bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, mari setelah membaca basmalah, kemudian membaca hamdalah. Bagaimana bunyi bacaan hamdalah? Bunyi bacaan hamdalah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bunyi bacaan hamdalah. Nah, bunyi bacaan hamdalah diucapkan setelah menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Contohnya, mari maca Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin. Mari setelah makan, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah minum, alhamdulillahirabbil alamin. Pulang dari sekolah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai belajar, alhamdulillahirabbil alamin. Di samping diucapkan setelah selesai bekerja atau setelah selesai melakukan sesuatu, juga diucapkan ketika kita bersyukur kepada Allah. Setelah bersyukur pada Allah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian semesta alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Demikian anak-anak. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video ini. Nah, itu gambar apa ya? Betul, itu adalah gambar anak yang sedang membaca Al-Quran. Anak-anak ibu guru pernah membaca Al-Quran? Wah, hebat. Pasti pernah, bahkan sering ya. Anak-anak sering baca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab umat Islam. Surat pertama dalam Al-Quran namanya surat Al-Fatihah. Letak surat Al-Fatihah di awal Al-Quran. Untuk memulai membacanya, bacalah basmalah terlebih dahulu. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menceritakan tentang apa ya? Pinter. Gambar itu menceritakan tentang anak yang sedang berwudu. Apa sih yang harus dilakukan sebelum berwudu? Anak-anak ada yang tahu? Hebat.
Sebelum berwudu, hendaknya kita harus membaca basmalah. Gambar selanjutnya adalah gambar apa ya? Pinter. Ini adalah gambar di mana anak-anak sudah siap untuk belajar di kelas. Apa yang harus dilakukan sebelum belajar di kelas? Iya, pastinya membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, ini adalah bacaan basmalah. Yuk kita baca bareng-bareng ya beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat basmalah terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat pertama. Bu Guru punya tepukan nih. Ada yang mau ikutan bareng Bu Guru ya? Yuk kita bareng-bareng ikutin Ibu Guru ya. Tepuk surat Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Diturunkan di kota Mekah. Jumlahnya 7 ayat. Ayat pertama basmalah. Ayat kedua hamdalah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana anak-anak? Mudah kan tepuk surat Al-Fatihah? Silahkan nanti dicoba lagi di rumah ya. Baik, kita lanjutkan ke materi basmalah ya. Jadi sebagai anak muslim kita harus terbiasa membaca basmalah. Setiap memulai perbuatan baik harus diawali dengan membaca basmalah. Dengan membaca basmalah, Allah akan meridhoi dan memberikan kemudahan kepada kita. Ingat ya, kalau mau belajar harus diawali dengan basmalah. Mau mengaji diawali dengan basmalah. Mau makan, mau tidur, mau sekolah, mau naik kendaraan, harus diawali dengan basmalah. Mengapa kita perlu membaca basmalah? Karena supaya Allah melindungi kita dan juga Allah menyayangi dan mengasihi kita.